Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nurtriambodo. Oke, selamat siang saya ucapkan dari Kutoarjo. Saat ini saya bersama Mbah Slamet Suradio lagi. Sesuai permintaan kalian, saya datang untuk menjenguk Mbah Slamet Suradio. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Oke. Tahun lalu kan saya sudah kesini, setahun yang lalu Agustus 2019 saya sudah ketemu Mbah Slamet. Terus sempat video saya itu viral, banyak yang berkomentar juga, dan akhirnya ada yang meminta saya untuk mengunjungi Mbah Slamet lagi. Nah, ini saya buktikan, saya kangen juga kepada Mbah Slamet, bagaimana kabarnya, dan alhamdulillah sehat. Dan kemarin saya sudah memberikan ruang untuk memberikan pertanyaan kepada Mbah Slamet. Dari pertanyaan dari kalian nanti saya tanyakan kepada Mbah Slamet. Dan alhamdulillah kemarin juga banyak yang ingin bertanya kepada Mbah Slamet. Banyak sekali ini, Mbah. Catatan saya. Langsung aja ya, Mbah, pertanyaannya. Langsung cabai ngobrol santai aja ya. Oke. Ini kan rumahnya Mbah Slamet, Gintungan RT 2 RW 2 Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Nah, ini kan Mbah jualannya di dekat stasiun Kutoarjo, sekitar 100 meter di belakang, tepatnya di depan toko tulip Kutoarjo. Nah, kan jarak dari Kutoarjo ke rumahnya Mbah itu kan ada sekitar 6 kilometeran lah. Nah, kenapa Mbah nggak buka warung di rumah atau nggak jualan di rumah, Mbah? Soalnya di sana juga udah dibikinin sama Pak ini dan atur tuh ya. Iya. Dagang di rumah, tapi kan yang dagang orang perempuan. Dan lagi kan di sana aja kan barangnya tuh kurang laku lah. Makanya saya usaha tetap mempertahankan sini dulu. Iya. Ya. Berarti intinya di rumah itu sepi ya, Mbah ya? Ya, Oh, lebih baik di sini yang rame. ya, tapi sana juga tetap jalan terus. Oh, Tapi berarti yang nunggu itu orang perempuan. istrinya, Mbak. Ya, Oh, berarti di rumah buka warung juga, yang jaga istrinya, terus di sini Mbah juga jualan. Ya. Oh, ya, jadi seperti itu. Soalnya kemarin ada yang naik juga, Mbak. dan itu warung itu ya yang bikinin dari donatur. Oh ya, donatur itu. Yang itu kalau nggak salah orang Jogja itu, Mbah. Kemarin saya juga lihat. Ya, kalau saya tahunya namanya Pak Dopa aja. Oh, Pak siapa? Dopa. Pak Tova. Dopa. Oh, ya, terima kasih kepada donatur ya yang sudah membantu Mbah Slamet. Saya doakan rezekinya lancar dan Mbah Slamet panjang umur. Amin. Dan itu, Mbah, ini flashback zaman masa lalu ya, Mbah ya. Dulu kan saat Mbah jadi masinis, ada kereta apa aja di peta Jakarta, Rangkas Bitung sampai dengan Merak. Keretanya tuh apa aja, masih inget nggak, Mbah? Ya, adanya waktu itu. Iya, waktu kejadian itu. Kejadian itu kereta saya itu namanya KA225. 225, Terus yang berhadapan itu KA220. 220. Oh, Ya. berarti emang namanya itu pakai angka nggak? Pakai nama apa gitu ya? Emang Enggak. Oh, kalau sekarang kan misal Argo Wilis, nah sekarang. Berarti dulu 225, 220 ya? Ya. Oh, kemarin ada yang tanya juga seperti itu. Jadi penamaan kereta zaman lalu dan zaman sekarang itu berbeda Dulu ya? juga sama, tapi Oh. tetap nomornya itu pakai nomor itu. Oh, pakai nomor. Oh. Itu umpamanya Kak, seperti contohnya Kak, apa tuh katakan tadi Argo Argo Wilis Wilis ya. itu kan ada nomornya itu. Oh, ya. Tapi kalau untuk namanya emang tidak ada ya? Cuma nomor aja apa gimana? Iya, Cuma nomor aja? iya. Oh, berarti cuma nomor aja, tidak ada namanya. Seperti itu. Untuk saya nih, Ya. karena kan itu termasuknya tetapi orang terkenal lah, nggak seperti Jakarta Cirebon. Itu kan ada Kak Bima, terus Kak
ekspres, ya kan. Oh iya. Kan saya yang sering bawa tuh dulu ke ekspres Gunung Jati. Oh, ekspres Gunung Jati. Ya, itu dari Jakarta Cirebon. Cirebon diganti sama masinis. Ya, tahu masinis, pokoknya masinis dari Cirebon lah. Iya iya. Waktu saya dulu ya yang sering itu masinis Cirebon. Iya. Oke. Nah ini Mbah, pada saat Mbah Slamet jadi masinis kan zaman PJKA ya Mbah ya. Tapi kok baju di lambangnya Mbah itu Perumka Mbah? Kan masih PJKA kok udah ada lambang Z itu loh Mbah. Itu kenapa Mbah? Itu kan saya keluar dari penjara. Iya. Itu kan masih ada jatah saya. Oh iya. Dari jatahnya itu dikasihkan saya. Karena saya dalam statusnya itu belum keluar. Sampai sekarang pun waktu kemarin kepala kerja kereta api mengatakan saya itu sebetulnya nggak dikeluarkan. Nah, tapi kan ada surat dari Menteri Perhubungan dikatakan saya itu diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, itu kan saya sakit sekali. Saya itu kan bekerja untuk negara dan lagi saya nggak pernah punya ulah apa-apa. Ya, dan masinis itu kan sifatnya kan bagaimana perintah. Iya. Ya, di Dipo perintah pengawas, di lintas perintah PPKA. Nah, itu dan kondektur itu kalau di dalam kereta KPKA namanya. Nah, itu kalau kereta api jalan itu yang mimpin KPKA. PPKA ya. KPKA. Oh KPKA. Kalau di bawah itu PPKA nama Sulangsir. Sulangsir itu pamannya ada perintah dari PPKA untuk memindahkan itu juga bisa juga. Tapi kalau ada ketentuan, kan waktu saya nggak ada apa-apa. Iya. Sedangkan saya diberangkatkan langsung dari Tanah Abang, dari Stasiun Sudimara, berangkatkan oleh PPK Jamari, bernama Jamari itu ya. Iya. Nah itu nggak ada Pak, nggak ada istilahnya pembatalan itu nggak ada, karena saya mau bawa PTP ini. Ini PTP. PTP. PTP itu kepanjangannya apa, Mbah? Ini perpindahan persilangan. Oh, perpindahan persilangan. Kan seharusnya menurut T100 itu kan harusnya di Sudimara. Iya. Berapa berhubung Sudimara ada apa nggak tahu. Perintah PPK kan dengan surat ini, ya ini suratnya ini, itu bawa kereta saya ini, Iya. 25 dengan kadar 20 di Sudimara batal, akan terjadi di Kebayoran. Nah, ini kan harus kejadian di Kebayoran. Iya. Nah, setelah apa tuh ada semboyan 40 dan 41 Iya. sudah naik KPKA itu ya, naik baru saya menggerakkan lokomotif langsung berangkat ke Kebayoran. Iya. Tapi di antara lepas dari stasiun Sudimara Iya. tidak ada apa-apa, kan kalau ada bahaya kan bendera apa tuh sinyal itu digerak-gerakkan, tapi nggak ada. Tapi menurut dia katanya nih Iya. gerak-gerakan itu bohong. Yang jelas tuh nggak ada apa-apa lah, aman. Terus KPKA kan harusnya kan kalau memang ada bahaya ataupun nggak setuju dengan pemberangkatan kan harus memberikan dengan tem bahaya. Iya. Tapi nyatanya enggak. Nah, sejauh saya 8 km itu mau masuk di lintas Pondok Pitung, Iya.
betul itu tikungan pendek itu ya. Lihat kereta mati kereta api itu ya ini nih 220 itu dengan jarak 10 kilometer kan dekat sekali tuh. Tikungan pendek lagi. Dari tikungan pendek itu kan dari arah jauh kan nggak kelihatan. Tikungan lagi. Jadi kan saya nggak bisa lihat secara jelas lah. Nah akhirnya apa? Kan saya kaget ada kereta dari arah Kebayoran. Dari Kebayoran itu kan kok ada PTP kan terjadi ada kereta ini. Sedangkan menurut peraturan kereta api, peraturan nih itu sedangkan kalau menurut peraturan kereta api, kalau masinis sudah megang ini, itu biarpun 1 hari belum ada kereta, tidak boleh ada kereta di lintas jalan itu. Selain kereta ini, 25 yang saya bawa itu. Dan terjadi seperti ini kan saya kaget. Kaget dan saya jadinya seperti orang bingung. Hanya bisanya mendoa mudah-mudahan, tapi dengan batin sekarang doa alhamdulillah Bu, sampai ini ada kereta begini saya kan mengadakan rem mendadak. Ya itu rem mendadak namanya air brake ya. Nah setelah itu kan tetap saya memakai pengereman itu tetap nggak tahan. Akhirnya apa? Saya kan jatuh dalam kabin. Kepentok ya? Ya kepentok, terus akhirnya saya jatuh di kabin. Kabin tahu kan? Iya. Ruangan masinis itu. Ya. Nah ini setelah diperiksa oleh dokter di Cipto, di rumah sakit itu ternyata ini retak 5 cm. 5 mili. 5 mili. Ya. Berarti pada saat kejadian Mbak itu tetap di dalam kabin ya, nggak loncat ya, nggak. Oh, soalnya kemarin saya juga lihat ada yang ngomong yang di berita itu Mbah Slamet itu loncat, tapi nggak. Bohong itu. Mbak tetap bertanggung jawab atas keselamatan nyawa manusia, tetap di dalam kabin, berusaha memberhentikan kereta, tapi semuanya. Kalau yang loncat itu stoker saya. Stoker itu asisten? Iya, yang asisten, karena asisten kalau dulu stoker kan ya. Asisten masinis ini. Nah itu yang kerjanya loncat malah waktu itu kan apa tuh ininya luka apa bagaimana saya nggak tahu. Retak apa gimana? Luka. Yang datang ke saya ini itu kena kabin tuh dalam benturan besi lah. Iya, benturan besi. Ya itu Kak, karena saya udah ini jadi setengah sadar gitu ya, melihat kereta udah ada kriak-kriak gitu, mau dorong saya terus, kan saya bingung ya, wah ini bagaimana caranya nih. Saya sadar lagi tuh ya. Akhirnya saya megangan ini jendela. Ya, jendela. Kan pintunya udah nggak bisa buka. Iya. Jatuhkan diri saya dari jendela itu terus ditolong sama kawan saya yang pengawas itu. Berarti Mbah menjatuhkan diri itu setelah kereta tabrakan truk gitu. Karena saya takut kalau itu udah rekiak itu kan pasti nggak saya. Nah, akhirnya menjatuhkan diri itu jadi tolong sama pengawas Dipo. Karena itu kan kereta kerja. Jadi saya lihat saya begitu terus ditolong. Terus kebetulan ada perempuan membawa mobil
itu pengawas itu bilang ini mas ini bu, mana saya bawa pakai mobil. Jadi yang bawa itu bukan dari orang ini, mobil itu dibawa ke rumah sakit Pelni. Istilahnya Pelni ini semalam kan udahnya di rongsen dibawa ke Cipto Mangunkusumo. ya, Cipto diperiksa lagi, ini udah kurang aman lah karena pengaduan dari PPKA saya berangkat sendiri katanya begitu. Akhirnya saya dipindahkan ke Kramat Jati. Di Kramat Jati juga dirawat. Di Kramat Jati saya diperiksa sama polisi, kan suruh ngakui katanya saya berangkat sendiri. Saya nggak mau, saya udah diberangkatkan katanya gitu. Kenapa Bapak bilang, pokoknya ini orang-orang Bapak jangan sembarangan aja. Biar Bapak polisi angkat mayor, saya nggak takut, saya gitu aja. Paling saya tanggung udah jadi orang rusak gitu. Itu saksinya itu perawat namanya Ibu Eta. Iya, Ibu Eta. Ya, itu perawat di polisian di kamar rasiu. Tahu kan kamar itu? Kamar rasiu ya. Ya, di situ kan selama saya di rumah sakit itu di kamar rasiu kan nggak boleh campur sama orang lain, dibusuk sama orang-orang nggak boleh. Orang itu ditanya setelah saya itu mau di kan saya suruh ngaku saya belum diberangkatkan sendiri, saya tetap nggak mau, saya belum diberangkatkan Pak. Kalau memang Bapak nggak percaya silakan aja mau diapakan, saya mau. Ya gitu kan, ditembak juga nggak apa-apa Pak, daripada saya jadi ini dari apa sampah dunia kata saya gitu. Nah, akhirnya apa waktu itu terus saya apa itu yang waktu saya mau ditembak itu kan dikelilingi anak buahnya di kamar ICU itu. Akhirnya tetap saya nggak mau ini, saya ditidurkan lagi, terus suruh makan. Ya namanya waktu itu makannya kan bubur. Ya, bubur. Ya, udahnya itu terus saya pada pergi lagi. Udah pokoknya yang melihat saya udah pergi lah. Polisi itu udah pergi. Ya tahu perginya nggak tahu ya. Iya. Namanya. Tapi saya tetap dirawat di rumah sakit. Itu kaki saya kan digantung. Digantung pakai besi. Iya. Tahu besi apa nggak tahu lah. Jadi saya nggak bisa begini, nggak bisa apa-apa. Dari rumah aja lah. Lama saya udah hampir 3 bulan udah agak sembuh gitu ya. Iya. Tapi terus di dalam saya sama dokter Widodo itu dokter rumah sakit Kramat Jati juga, saya ngomong gini, itu nanti di belajar jalan di sini baru bisa pulang. Nah, kira mau pulang benar itu nggak tahunya udah ini kan kaki saya kan di dengkek, Iya. dengkek supaya bisa Lurus. jalan gitu. Iya. Ya sakit memang namanya di dengkek ya. Bentar Mbah, saya potong ya Mbah. Ini nanti saya boleh foto kan Mbah? Boleh. Oh ya, nanti saya foto kan biar teman-teman pada jelas lihatnya. Nanti aja Mbah. Dan intinya Mbah itu saat di rumah sakit itu dalam kondisi tertekan ya Mbah. Tertekan Ya. semua orang ya. Orang polisi. Oh. Ya, pokoknya memeriksa lah
polisi tapi bahkan polisi semua. Ada kali bangsa orang satu Amben tuh dikelilingi semua. Nggak tahu ya, maksudnya gimana. Oh iya, tadi kan itu kan Mbah pada zaman PJKA. Ya. Kan tadi kok pakai baju perumka, berarti itu dapat dari saudara apa gimana tadi? Dapat dari ini juga. Dari kereta api. Iya. Oh. Nah, jadi begini, setelah saya keluar dari penjara, Iya. kan saya masih kerja statusnya. Nah, terus saya ke Dipo. Dipo. Oh. Dipo itu tahu kan Dipo? Iya, Dipo, bengkel. Terus dikasih bajunya saya itu dikasihkan saya. Ya, dikasih, itu bajunya masih ada. Sepatunya nggak ada, sepatunya nggak ada. Oh, ya itu kapan terakhir kali Mbah kerja di Dipo? Tahun berapa terakhir kali di Dipo? Ya, kalau menurut ini saat ini ya tahun 95 itu. 95 terakhir kali? Ya, Oh. kalau menurut keputusan nih. Iya. Karena saya masih dapat gaji. Sekalipun saya di Dipo kan istilahnya nongkrong gitu ya. Kan mau jalan kereta lagi kan nggak boleh. Akhirnya saya di nongkrong aja situ, tapi saya masih gaji paro. Dari tahun 1995 itu terakhir kali Mbah berkarir di kereta api. Ya. Berarti setelah 95 ke atas udah dipensiunkan apa? Berhentikan? Nggak diberhentikan, nggak dapat apa-apa udah. Udah nggak dapat gaji. Akhirnya setelah saya keluar kali ini, karena saya mau pulang bingung, kan perempuan saya kan diambil kawan saya. Jadi saya tuh udah ngalah aja lah. Ya, bodoh kata saya perempuan ini. Nanti ya, kalau memang saya ada jodoh ya saya lagi, kata saya gitu. Akhirnya itu ya masih dikasih baju segala macam saya. Tapi setelah saya ngambil pasien itu kok hanya dapat separuh. Tapi kok nggak dipensiun, lah ini kan saya bingung. Akhirnya biasa aja. Nah, terus ya itu tepatnya berhenti dengan tidak hormat oleh menurut ini Pak ini kepala kerja kan situ kerjanya di kereta api, bukan kedua kan hanya melindungi, kata dia. Itu kan kemarin ke rumah waktu udahlah malah ngasih baju kerja pengawas, kan saya bisunya Pak yang ke pengawas kan pangkat saya kan PTT. Iya. Jadi pengatur lah. Jadi bajunya dikasihkan, jaketnya ada, terus kaos SPK, malah yang pakai kaos SPK-nya tuh orang perempuan. Ya pakai aja kata saya. Ya, Mbak. Itu pada saat tahun 1987, bagaimana kondisi sarana dan prasarana kereta api pada saat itu? Apakah kurang apa gimana, Mbak? Ya kalau menurut saya kurang bagus lah. Kurang bagus, berarti kurang terawat emang ya? Ya kurang terawat. Kalau kereta api saya lokomotif tetap bagus. Tapi kondisi prasarana kereta api pada zaman itu emang kurang diperhatikan ya emang ya? Ya tapi bagus lah. Bagus. Namanya untuk apa tuh bawa kereta api kan itu harus bagus. Oh, gitu. Kalau lainnya jelek gitu ya. Oh, iya. Tapi kalau untuk kereta api bagus. Jadi kalau mamanya ada apa-apa kan gampang diperbaiki gitu. Makanya ada kata yang apa tuh
nggak bisa alasan kan KPK ngomongnya naik kereta tapi nggak bisa narik rem bahaya, kata siapa kan pegawainya ada PLKA kan pelayanan kereta api itu kan yang bantu kereta api kan dia, KPK kan bisa narik rem bahaya juga. Kalau memang betul-betul ada bahaya kan pasti berhentikan lah tuh, makanya saya bingung sampai kan di disediakan seperti orang gagah-gagah itu ya, mungkin udah diatur sama PPK supaya dia ringan gitu. Oh iya, Mbak. Bunyi trompet langsir itu kan tet ya. Kalau semboyan 41 bunyinya prit. Bener nggak, Mbak? 41 itu bunyi sempritan. Prit, bunyinya prit. Ya. Kalau langsir itu tet. Ya. Ya. Kemarin ada yang nanyain, Mbak, bunyi macam apa yang Mbah dengar pada waktu itu. Terus sebenarnya itu bunyinya itu tet apa prit? Ya prit. Prit. Ya. Oh, berarti semboyan 41. Oh. Dan prit panjang itu. Panjang prit gitu. Ya. Oh, dan kan pada saat itu kan ini orang Bandung yang nanya kan, Mbah. Di stasiun Bandung kan trompet langsir itu diganti oleh trompet mirip dengan semboyan 41. Jadi bunyinya itu prit. Itu trompet langsir itu kan harusnya tet, ya. Tapi malah diganti di prit. Itu di stasiun Bandung pada tahun yang sama. Nah, itu apakah kondisi perpeluitan di lintas Kulon pada saat itu sama dengan daerah Bandung, di mana trompet langsir diganti dengan peluit? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Tetap tet. Tet. Oh. Ya. Kalau prit itu dari PPK sama KPKA. Oh, berarti tetap trompet langsir bunyinya tet. Ya. Trompet semboyan 41 bunyinya tit. Oh. Kalau kan panjang bunyinya. Trit gitu kan. Jadi setelah saya membunyikan klakson, Ya. kan dia naik Ya. terus sampai ke tempat arah tujuan. Itu udah biasa begitulah. Dan ini, Mbah, saya lihat di berita-berita kan pada saat kejadian lokomotif yang dikendarai Mbah kan 225 Ya. itu penuh penumpang loh, di kabin itu penuh. Ya. Nah, itu kata berita loh, Mbah. Jadi Mbah itu salah melihat apa-apa dari PPKA kan karena ketutup penumpang itu apa benar nggak sih, Mbah? Enggak, bohong. Bohong. Karena biar bagaimana tertutup masinis harus bisa membuktikan. Oh, berarti Mbah itu melihat dengan jelas semboyan 41 dari PPKA itu. 40 kalau pas satu kan sama pas 40. satu dari KPKA. Mbah melihat secara jelas itu. Ya. Oh, soalnya di berita itu banyak yang bilang seperti itu, Mbah. Mbah itu ketutupan penumpang jadi nggak terlihat semboyannya seperti bohong itu. Oh. Kalau memang penumpang di situ banyak, tapi kan saya kan bisa ngelongok begini. Oh, lewat jendela itu ya. Ya. Oh. Kan kalau di pangkatan kan udah jelas lah. Hanya itu yang jelas tuh bikin isu-isu aja itu. Nggak terbukti lah. Ya udah, Mbak. Yang sabar ya, Mbak. Ya namanya ujian kehidupan seperti ini ya, Mbak. Ya intinya sabar aja gitu. Oke. Ini mau pulang jam berapa, Mbak? Ya. Iya. Ya mungkin ya Bentar lagi. bentar lagi lah. Tak antar sama saya nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke. Jadi intinya jika ada yang mau nengok Mbah Slamet, kalau mau ke tempat sini di daerah Kutoarjo itu
sekitar 100 meter dari stasiun Kutoarjo, atau lebih tepatnya di depan toko roti Tulip Kutoarjo. Ya kan, Mbah? Terus kalau mau ke rumahnya Mbah Slamet di Desa Gintungan, RT 2, RW 2, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Ya, itu sekali lagi Gintungan, RT 2, RW 2, Gebang, Purworejo. Itu rumahnya Mbah Slamet. Nanti saya akan mengantar Mbah Slamet ya, Mbah. Siap. Sekali lagi ini videonya nggak usah panjang-panjang karena saya dulu sudah pernah mewawancarai Mbah Slamet secara detail. Bagi yang belum melihat video saya cantumkan linknya di deskripsi video ini, nanti kalian bisa lihat. Dan mohon maaf pada saat itu saya kurang sopan bahasanya ya. Saya emang dalam posisi belajar juga, belajar untuk mewawancarai seseorang dengan baik dan benar seperti itu. Ya, Mbah? Dan lagi ya, gimana? dia kan mengatakan ini persiapan. Iya. Itu namanya persiapan itu bukan dikasihkan masinis, ada di meja, kan ada rangkap 3. Yang paling bawah itu intisan itu ya PPA, dan yang kedua KPKA aku udah betul lah gampangnya. Terus yang ketiga, yang pertama kan saya ini, kalau umpamanya ini belum dicabut tetap ditas di Muara Kebayoran, tidak ada kereta lain selain kereta ini yang saya bawa ini. Ini aslinya di mana, Mbah? Di pengadilan. Ini fotokopiannya. Oh ya, nanti nanti saya foto nggak apa-apa kan, Mbah? Buat ini biar semuanya lihat ini loh persilangannya pada saat itu. Oh, surat persilangan ya, Mbah. Oh, oke. Sekian cukup ya, Mbah. Ada tambahan nggak, Mbah? Pesan apa kesan buat kedepannya gimana? Ada tambahan, Mbah? Ya kalau memang ini pada apa tuh kasihan sama saya, iya, usulkan sama Jokowi lah supaya mendapat pensiun ya. Ya. Semoga karena apa, yang lain aja dapat, yang buat pula, kok saya enggak. Oh, berarti semua pegawai dapat kecuali Mbah Slamet. Ya udah ya, Mbak. Yang sabar ya, Mbak. Semoga setelah ini saya mengupload video ini didengar oleh KAI juga ya, Mbah. Semoga ya, Mbah. Ada tambahan lagi, Mbah? Sudah cukup. Dan lagi ya, kerja saya itu menurut peraturan kereta api. Iya. Itu R3 H8 gitu aja. Maksudnya R3 R8? H8 itu tata kerja. Jadi menurut peraturan kereta api P3 lah. Oh ya, intinya yang lebih baik kedepannya untuk Mbah Slamet ya, seperti itu ya. Ya. Oke, demikian video saya. Tadi saya sudah memaparkan rumahnya Mbah Slamet di mana, tempat kerjanya di mana. Semoga aja ada tanggapan dari pihak terkait. Ya, semoga aja yang terbaik untuk Mbah Slamet Suradyo. Terima kasih Mbah Slamet. Akhir kata, banyak kurangnya saya mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini, mari kita menghibur diri.